Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas uji beda rata-rata dua sampel independen untuk N yang kurang dari 30. Nah, kita gunakan uji T untuk asumsi sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Jadi video ini adalah kelanjutan dari dua video sebelumnya yang membahas uji beda rata-rata dua sampel untuk N yang lebih dari 30 atau pakai uji Z, dan untuk N yang kurang dari 30 dengan asumsi sigma 1 sama dengan sigma 2 itu dengan uji T. Nah, pada bagian ini adalah uji T untuk sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Ya, uji beda rata-rata dua sampel independen ini digunakan untuk menguji perbandingan dua sampel yang memiliki sifat independen. Nah, di bagian sebelumnya ini kan sama sudah kita jelaskan juga perbedaan antara dua sampel yang independen dengan dua sampel yang berpasangan atau dependen. Nah, pada uji ini tipe data yang digunakan harus bertipe numerik dan berdistribusi normal. Nah, karena uji beda rata-rata dua sampel atau uji T ini adalah bagian dari statistika parametrik, di mana di dalam statistika parametrik data yang digunakan harus bertipe angka dan dia harus berdistribusi normal. Nah, kalau salah satu dari kedua asumsi ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa lagi menggunakan statistika parametrik, tapi harus menggunakan statistika non parametrik. Nah, uji beda rata-rata dua sampel independen ini pengujiannya dikelompokkan menjadi dua jenis, yang bergantung pada jumlah sampel dan karakteristik variansinya. Ya, jadi ada dua, ada ketika jumlah sampelnya lebih dari 30 dan sampelnya kurang dari 30. Nah, kalau lebih dari 30 ini kita pakai uji Z. Nah, untuk uji Z ini sudah kita bahas di video bagian pertama. Nah, kemudian untuk sampel yang kurang dari 30 ini ada dua. Yang pertama ketika asumsi sigma 1 sama dengan sigma 2 ini pakai uji T. Nah, ini juga sudah kita bahas di video bagian yang kedua. Nah, kemudian yang kedua adalah uji beda rata-rata untuk sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Ini adalah uji T juga. Nah, pada video kali ini kita akan bahas bagian yang ketiga, yaitu adalah uji T untuk N yang kurang dari 30 dengan asumsi sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Nah, perbedaannya sebelumnya sudah dijelaskan juga. Jadi misalkan kita ingin membandingkan antara kecepatan hitung siswa SD dengan siswa SMA. Nah, tentu itu keragamannya berbeda gitu ya. Nah, maka kita asumsikan kita gunakan yang ini, yang sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Tapi kalau misalkan kita bandingkan kecepatan hitung antara siswa SMA dengan madrasah aliyah, nah maka bisa kita asumsikan bahwa sigma 1 sama dengan sigma 2. Nah, untuk video ini kita akan fokus bagian yang ketiga, di mana sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Nah, berikut adalah langkah-langkah pengujiannya. Yang pertama kita tentukan hipotesis. Nah, hipotesisnya bisa satu arah ke kiri, bisa satu arah ke kanan, atau dua arah, tergantung dari pertanyaan di dalam soalnya. Kalau di dalam soalnya ingin mengetahui mana yang lebih kecil, lebih buruk, lebih jelek, ya kita gunakan satu arah ke kiri. Kalau kita ingin mencari mana yang lebih besar, lebih baik, lebih tinggi, kita gunakan satu arah ke kanan. Tapi kalau kita ingin membandingkan apa berbeda atau tidak berbeda, sama atau tidak sama, kita gunakan hipotesis dua arah. Nah, kemudian langkah yang kedua, tentukan taraf signifikansi alfa untuk mendapatkan nilai T dengan DF. Ini agak sedikit rumit dibandingkan dengan yang variansinya sama tadi. Kalau tadi kan DF-nya N1 plus N2 min 2. Nah, kalau ini lebih panjang lagi. DF sama dengan S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikuadratkan dibagi S1 kuadrat per N1 dikuadratkan dibagi N1 min 1 ditambah S2 kuadrat per 2 dikuadratkan dibagi N2 min 1. Nah, kemudian statistik ujinya. Nah, ini T sama dengan X bar 1 min X bar 2 dikurangi D0 dibagi akar dari S1 kuadrat per N ditambah S2 kuadrat per N. Nah, kalau yang asumsinya sama itu kan tadi ada SP. Nah, kalau untuk asumsinya berbeda tidak ada lagi SP tapi dipindahkan ke DF. Sama dengan di mana? Nah, X bar 1 X bar 2 itu kan X bar 1 rata-rata sampel pertama, X bar 2 rata-rata sampel yang kedua, lalu D0. Nah, jika di soalnya tidak disebutkan berapa selisihnya, nah maka kita asumsikan 0. Nah, kemudian S1 itu adalah standar deviasi populasi 1, S2 adalah standar deviasi populasi 2. Kalau misalkan di sini ada kuadratnya berarti itu adalah nilai variansi data pertama, ini adalah variansi data yang kedua. Kalau kuadratnya hilang maka itu adalah standar deviasi. Varian N1 adalah jumlah populasi pertama, N2 adalah jumlah populasi yang kedua.
Nah, kemudian kriteria uji. Nah, untuk kriteria uji bergantung pada hipotesis yang kita gunakan. Nah, kalau kita gunakan hipotesis satu arah ke kiri, maka kriteria uji yang kita pakai adalah jika dihitung lebih kecil daripada min T tabel, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya, maka H0 diterima. Nah, kalau kita gunakan hipotesis satu arah ke kanan, maka kriteria ujinya adalah jika dihitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya, maka H0 diterima. Nah, kemudian untuk dua arah itu kriteria ujinya jika T hitung lebih kecil daripada min T tabel atau T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya, maka H0 diterima. Nah, langkah yang kelima adalah kesimpulan. Nah, itu adalah langkah-langkah pengujiannya. Nah, selanjutnya adalah contoh kasus. Nah, suatu penelitian dilakukan untuk menguji apakah nilai mata kuliah statistik sosial yang diberikan pada mahasiswa prodi politik dan prodi sosiologi memiliki perbedaan atau tidak. Nah, untuk itu diambil sampel sebanyak 10 orang mahasiswa prodi politik dan 10 orang mahasiswa prodi sosiologi. Nah, berikut adalah datanya. Nah, ini adalah 10 orang mahasiswa prodi politik dan 10 orang prodi sosiologi. Nah, dengan taraf signifikansi 5%, lakukan pengujian apakah terdapat perbedaan nilai mahasiswa nilai statistika sosial untuk mahasiswa prodi politik dan prodi sosiologi. Dan di sini kita asumsikan variansi dari kedua kelompok adalah tidak sama. Ini soalnya sama dengan yang sebelumnya. Nah, hanya ada beberapa data yang saya rubah supaya nanti variasinya tidak sama. Nah, di sini misalkan kita tentukan mio satunya adalah prodi politik, mio 2-nya adalah prodi sosiologi. Boleh nggak misalkan mio satunya prodi sosiologi, mio 2-nya prodi politik? Boleh saja gitu ya. Nah, ini karena kebetulan prodi politik yang pertama kali disebutkan. Nah, untuk keseragaman misalkan yang pertama kali disebutkan kita sebut sebagai mio 1, yang kedua adalah mio 2 itu adalah prodi sosiologi. Nah, karena prodi politik itu adalah mio 1, maka untuk sampelnya X bar 1-nya adalah prodi politik, X bar 2-nya adalah untuk prodi sosiologi. Nah, berdasarkan rumus yang kita gunakan, beberapa komponen yang kita butuhkan. Pertama adalah X bar. Nah, X barnya ini kan 63 ditambah 78 ditambah 71 sampai ditambah 39, maka kita peroleh 65,1 per 10. Maka rata-rata untuk X1 rata-rata prodi politik adalah 65,1. Kemudian untuk X bar 2 69 ditambah 61 sampai ditambah 60 dibagi 10, itu kita peroleh 7,04 dibagi 10 adalah 70,4. Jadi rata-rata untuk prodi politik itu adalah 65,1, rata-rata untuk prodi sosiologi adalah 70,4. Nah, kemudian selain itu juga kita perlu menghitung nilai variansi dan standar deviasi. Nah, ini variansi untuk prodi politik. Jadi ini adalah rumus dari variansi. Nah, pembahasan variansi kan sudah kita bahas di materi statistika deskriptif. Ini hanya mengulang saja. Jadi variansi data pertama berarti 63 dikurangi rata-ratanya 65,1 dikuadratkan ditambah 78 dikurangi rata-ratanya 65,1 dikuadratkan sampai yang terakhir ditambah 39 dikurangi 65,1 dikuadratkan dibagi 10 min 1 dibagi 9, maka kita peroleh nilai variansi untuk prodi politik adalah 317,878. Nah, kemudian kita hitung nilai standar deviasinya, berarti S1 sama dengan akar dari 317,878, itu kita peroleh 17,83. Nah, kemudian untuk yang prodi sosiologi sama juga rumusnya. Jadi 69 dikurangi rata-ratanya 70,4 dikuadratkan ditambah 61 dikurangi rata-ratanya 70,4 dikuadratkan ditambah 60 dikurangi 70,4 dikuadratkan dibagi 10 min 1, kita peroleh 77,822, sehingga nilai standar deviasinya adalah S2 sama dengan akar dari 77,822, sehingga kita peroleh nilai standar deviasinya adalah 8,82. Nah, ini kan secara deskriptif lumayan berbeda ya, selisihnya cukup jauh antara 17,83 dengan 8,22. Nah, setelah komponennya kita dapatkan, kita masuk ke langkah-langkah pengujian. Jadi yang pertama kita tentukan hipotesis. Nah, berdasarkan pertanyaannya tadi kan ingin dilihat apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Nah, maka kita gunakan hipotesis dua arah. Jadi H0-nya μ1 sama dengan μ2, H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2. Maka H0-nya tidak ada perbedaan ya, sama. Tidak ada perbedaan rata-rata nilai mahasiswa prodi politik dengan prodi sosiologi. H1-nya lawan tidak ada perbedaan, berarti ada perbedaan rata-rata nilai mahasiswa prodi politik dan sosiologi. Nah, kemudian langkah yang kedua, tentukan taraf signifikansi alfa untuk mendapatkan nilai T tabel. Nah, alfanya itu kan 5% dari soal.
Kalau kita desimalkan menjadi 0,05. Nah, di sini karena hipotesisnya dua arah, maka alfa kita bagi dua menjadi 0,025. Nah, kemudian untuk DF-nya, nah ini kan rumusnya cukup panjang dibandingkan dengan yang variasi sama. Jadi DF sama dengan S1 kuadrat dan seterusnya. Kita langsung substitusikan ke dalam rumus. S1 kuadrat tadi sudah kita dapatkan, itu adalah 317,878 dibagi jumlah data pertama ada 10 ditambah S2 kuadratnya tadi kan 77,822 dibagi 10 dikuadratkan dibagi ini S1 kuadrat per N1 sama seperti yang atas kan ya, 718,878 dibagi 10. Kemudian ini dikuadratkan dibagi N1-1 berarti 10 min 1 ditambah S2 kuadrat per N2 berarti sama dengan yang atas, 77,822 dibagi 10 dikuadratkan dibagi 10 min 1 sama dengan, nah ini kan penyebutnya sama, kita jumlahkan saja dulu, berarti 317,878 ditambah 77,822 kita peroleh 395,7 dibagi 10 gitu ya, dikuadratkan, jangan lupa dibagi ini kan 317,878 dibagi 10 itu adalah 31,7878 dikuadratkan dibagi 10 min 1 adalah 9 ditambah ini 77,822 dibagi 10 adalah 7,7822 dibagi 9 sama dengan 395,7 dibagi 10 itu adalah 39,57 kuadrat dibagi ini 31,7878 dikuadratkan itu kita peroleh 1046 dibagi 9 ditambah 7,7822 dikuadratkan itu kita peroleh 60,56 dibagi 9 sama dengan 39,57 kuadrat itu adalah 156,78 dibagi, nah ini kan penyebutnya sama ya, 99. Nah maka 10,46 ditambah 60,56 itu kita peroleh ini dibagi saja. Jadi 10,46 dibagi 9 itu adalah 112,27 ditambah 60,56 dibagi 9 adalah 6,73. Kemudian 15565,78 dibagi 112,27 ditambah 6,73 itu didapat 119, maka kita peroleh DF-nya adalah 15565,78 dibagi 119 adalah 13,158. Nah, karena di sini hasilnya desimal, sementara di tabel T itu tidak ada DF yang bernilai desimal. Nah, ini misalkan kita bulatkan menjadi 13. Nah, sebenarnya bisa kita hitung DF yang bernilai desimal. Nah, tapi harus menggunakan bantuan software ya. Bisa pakai Excel atau SPSS. Nah, kita tentukan saja DF-nya di sini 13. Nah, setelah DF-nya kita dapatkan, baru kita cari T tabel. Nah, kita lihat tabel, ini adalah tampilan tabelnya. Nah, di sini sudah kita dapatkan alfanya 0,025 dan DF-nya adalah 13. Nah, alfanya di sini 0,025, lalu DF-nya adalah 13. Nah, kita tinggal cari pertemuan antara 13 dengan 0,025 adalah 2,160. Nah, kita dapatkan T tabelnya adalah 2,160. Nah, setelah kita dapatkan nilai T tabelnya, maka langkah yang ketiga adalah statistik uji. Nah, statistik uji rumusnya T sama dengan X bar 1 min X bar 2 dikurangi D0 dibagi akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. X bar satunya tadi rata-rata untuk prodi politik adalah 65,1 dikurangi X bar 2 rata-rata prodi sosiologi adalah 70,4 dikurangi D0 nya adalah 0 dibagi akar dari S1 kuadrat. S1 kuadrat itu kan yang atas nih, 317,878 dibagi 10 ditambah S2 kuadrat 77,822 dibagi 10 sama dengan 65,1 dikurangi 70,4 itu adalah min 5,3
dibagi akar dari, nah ini kan penyebutnya sama, jadi 317,787 ditambah 77,822 dibagi 10 sama dengan min 5,3 dibagi akar dari 395,7 dibagi 10 itu adalah 39,57 sama dengan min 5,3 dibagi akar dari 39,57 itu adalah 6,29, sehingga kita peroleh nilai T hitungnya adalah min 0,843. Itu adalah nilai T hitung. Nah, setelah kita dapatkan nilai T hitung, maka langkah selanjutnya yang keempat adalah kita tentukan kriteria uji. Nah, kriteria uji tergantung dari hipotesis yang kita gunakan. Nah, tadi hipotesis yang kita gunakan itu adalah hipotesis dua arah. Nah, maka kita gunakan kriteria hipotesis untuk dua arah. Nah, ini kan untuk yang dua arah ini ya. Jika T hitung lebih kecil daripada min T tabel atau T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya, maka H0 diterima. Nah, kita gunakan yang ketiga. Nah, kita gunakan kriteria ini ya. Nah, di sini kan ada dua, ada yang sebelum atau, ada yang sesudah atau. Nah, kalau nilai T hitung kita bernilai negatif, kita gunakan yang sebelum atau. Kalau T hitung kita bernilai positif, maka kita gunakan yang sesudah atau. Nah, kebetulan hasil perhitungan kita tadi, nilai T hitungnya itu kan negatif, min 0,843 tadi yang salah. Nah, maka kita gunakan yang sebelum atau. Nah, kita gunakan yang sebelum atau. Jika T hitung lebih kecil daripada min T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih besar daripada min T tabel, maka H0 diterima. Nah, kita langsung masuk ke kesimpulan. Nah, karena T hitungnya tadi min 0,843, T tabelnya 2,160. Nah, karena kita gunakan kriteria yang bernilai negatif, maka T tabelnya kita tambahkan negatif menjadi min 2,160 karena di dalam kriterianya T tabelnya negatif ya, maka di sini pun ditambahkan negatif. Nah, kalau kita bandingkan min 0,843 itu kan lebih besar daripada min 2,160. Nah, karena lebih besar, maka kesimpulannya adalah H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti kesimpulannya H0, artinya tidak ada perbedaan rata-rata nilai mahasiswa prodi politik dengan prodi sosiologi. Nah, sekarang kita coba implementasikan ke dalam grafik. Ini adalah grafik untuk yang dua arah. Jadi kita tentukan batasnya, sisi kiri dan sisi kanan itu dengan T tabel. Nah, kalau di kanan angka 0 berarti positif 2,160. Kalau di kiri angka 0 berarti negatif min 2,160. Nah, sekarang kita lihat T tabelnya adalah min 0,843. Nah, jatuhnya di sebelah kiri min 2,160 atau di sebelah kanan 2,160 atau malah di tengah-tengah di antaranya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat T hitungnya adalah min 0,843, berarti ada di wilayah negatif ya. Nah, di sebelah kiri atau sebelah kanan 2,160. Nah, ini kan min 0,843. Nah, jatuhnya sekitar di sini. Nah, dia jatuh di wilayah H0 diterima gitu ya. Nah, kesimpulannya akan sama. Nah, kurang lebih seperti itu perhitungan manual untuk uji beda rata-rata dua sampel yang kurang dari 30 dengan asumsi sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Kita gunakan uji T. Nah, kita akan coba mengimplementasikan kasus tadi dengan menggunakan software SPSS. Nah, ini adalah tampilan awal SPSS. Jadi ada data view, ada variable view. Nah, untuk variable pertama kita tentukan dulu, identifikasi dulu variabel di menu variable view. Jadi kita klik yang variable view. Nah, di soalnya tadi kan seperti ini. Ada nomor, ada prodi politik, ada prodi sosiologi. Nah, yang kita input bukan nama variabelnya bukan prodi politik, bukan prodi sosiologi, tapi harus kita pisah antara angka dengan kategori. Nah, di sini ada dua nilai, ada dua variabel sebetulnya. Ada variabel nilai. Nah, ini yang angka ini nilai prodi politik dengan prodi sosiologi. Ada variabel kategori prodi politik dan prodi sosiologi. Nah, kita berikan nama variabel prodi. Nah, jadi variabelnya bukan prodi politik, bukan prodi sosiologi, tapi variabel nilai dan variabel prodi. Nah, kita berikan nama di sini. Jadi variabel pertama adalah nilai, variabel kedua adalah prodi. Nah, untuk nilai itu kan isinya angka, kita biarkan default. Nah, untuk prodi itu kan bentuknya kategori sebetulnya isinya. Jadi isinya adalah prodi politik dan prodi sosiologi. Nah, kita akan lakukan coding data. Jadi coding untuk menginput ya
variabel kode prodi politik dengan prodi sosiologi. Nah, kita klik yang bagian value. Di bagian value ini nanti kita akan masukkan satu itu untuk prodi politik, dua itu untuk prodi sosiologi. Nah, kemudian kita klik yang titik 3, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pertama kita buat kode untuk prodi politik. Jadi satu kodenya adalah prodi politik. Jadi value-nya 1, kemudian labelnya adalah prodi politik. Kita klik add. Kemudian yang kedua value-nya 2, labelnya adalah prodi sosiologi. Kita pindahkan ke sini, 2 prodi sosiologi, kita klik add. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, maka akan berubah seperti ini. Nah, proses identifikasi variabel sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita input input datanya. Ya, ini adalah datanya. Nah, jadi ada dua variabel, ada variabel nilai, ada variabel prodi. Jadi kalau variabel nilai berarti isinya angka semua. Kalau variabel prodi berarti isinya adalah kategori dari program studi, ada politik dan sosiologi. Nah, langkah pertama kita input datanya dulu, data angkanya. Nah, pertama untuk nilai prodi politik itu kan 63 sampai 39 ya. Kita masukkan di sini baris pertama sampai baris ke-10 ya. Jadi 63, 78, 71, 82 sampai seterusnya. Nah, ini adalah data untuk prodi politik ya. Prodi politik kan tadi kodenya adalah 1. Nah, 1 kita masukkan di sini prodi. Kita ketik angka 1 saja, bukan, tidak perlu lagi mengetik prodi politik karena tadi sudah kita lakukan coding. Jadi 1111 sampai data ke 10. Nah, kemudian untuk prodi sosiologi itu kan nilainya 69, 61 sampai 60. Nah, kita pindahkan dari baris ke-11 sampai baris ke-20. Nah, kodenya itu kan prodi sosiologi, kodenya adalah 2. Berarti 2 ini kita input dari baris ke-11 sampai baris ke-20. Nah, ini harus 20 baris. Kenapa 20 baris? Karena asumsinya prodi politik berbeda dengan prodi sosiologi, independen. Nah, karena independen maka satu baris itu adalah untuk satu orang. Jadi prodi politik 10, prodi sosiologi 10. Ini orang yang berbeda, maka harus ada di baris yang berbeda gitu ya. Nah, ini proses input data sudah selesai. Nah, kalau kita ingin melihat kode dari prodi, kita tinggal klik yang bagian value label ini. Kita klik saja, maka akan prodi akan berubah. Kita klik lagi, akan berubah menjadi angka. Kita klik lagi, akan berubah menjadi kodenya, kategorinya. Nah, ini identifikasi data sudah selesai. Nah, kita bisa masuk ke langkah pengolah data. Kita klik analyze, lalu kita klik confirming. Nah, kita masih masuk di bagian independent sample test. Nah, ini ada dua kolom yang harus kita isi, ada test variable, ada value, ada grouping variable. Nah, yang ini kan ada dua nilai ya, ada dua variabel, ada nilai, ada prodi. Nah, yang isinya angka kita masukkan ke test variable list, yang isinya kategori kita isikan ke grouping variable. Nah, yang isinya angka itu kan nilai, maka nilai kita masukkan ke test variable, yang isinya kategori kita masukkan ke grouping variable. Nah, ini oke-nya belum bisa kita klik karena di bagian grouping variable masih ada tanda tanya. Kita harus identifikasi atau definisikan grupnya. Kita klik define group. Nah, tadi kan prodi politik kodenya 1, prodi sosiologi kodenya 2. Jadi kita klik di sini 1 dan 2. Kalau kita inputnya misalkan kode prodi politik 3, sosiologi 5, ya berarti di sini kita klik 3 dan 5 gitu ya. Tergantung dari value labelnya tadi. Kita klik continue. Nah, ini setelah kita identifikasi, kita definisikan grouping variabelnya, tombol OK-nya sudah kita bisa klik. Maka kita tinggal klik bagian OK. Nah, maka akan muncul output dari independent sample t-test. Nah, output pertama adalah untuk output deskriptif. Jadi prodi politik jumlah datanya 10, rata-ratanya 65,1, standar deviasinya adalah 17,829. Lalu untuk prodi sosiologi jumlah datanya 10, rata-ratanya 70,4 dengan standar deviasi 8,231. Nah, kemudian di bagian independent sample t-test ini, di bagian pertama ada Levin test atau uji variansi ya, untuk menentukan apakah kita menggunakan T hitung yang variansinya sama atau variansinya yang berbeda ya. Jadi di sini ada dua nilai T. Nah, mana T yang kita gunakan? T yang atas atau T yang bawah? Nah, tergantung dari hasil Levin test ini gitu ya. Jadi untuk pengujiannya sendiri itu untuk uji variansi, hipotesis yang kita gunakan adalah H0-nya sigma 1 kuadrat sama dengan sigma kuadrat, artinya variansi kedua populasi adalah sama atau homogen. H1-nya sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, artinya variansi kedua populasi adalah berbeda atau heterogen. Nah, kriteria ujinya di sini bisa menggunakan uji F atau nilai signifikansi. Nah, supaya mudah kita gunakan uji signifikansi. Nah, di sini jika value lebih kecil daripada alfa 0,05 maka H0 ditolak, jika sebaliknya maka H0 diterima. Nah, kita peroleh nilai
V-value-nya adalah 0,042, kita bandingkan dengan alfanya 0,05. Nah ini kan lebih kecil ya. Nah kalau lebih kecil berarti H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti kesimpulannya adalah H1, artinya variansi kedua populasi adalah berbeda atau heterogen. Nah apa dampaknya? Kalau kesimpulannya H0 ditolak atau variasinya heterogen, maka kita gunakan equal varian not assume. Nah, kalau di sini variasinya sama, maka kita gunakan equal varian assume gitu ya. Jadi kalau variansinya sama, kita gunakan yang atas. Kalau variansinya berbeda, heterogen, kita gunakan yang bawah. Nah, karena kesimpulan kita dari uji relevant test adalah variasinya heterogen, maka kita gunakan yang bawah, ya equal varian not assume. Tapi kalau misalkan kesimpulannya H0 diterima atau variasinya sama, digunakan yang atas, equal varian assume ya. Nah untuk pengujiannya kita dapatkan nilai T hitungnya adalah min 0,843. Nah ini sama persis dengan perhitungan manual kita tadi. Nah untuk pengujiannya dengan kriteria uji, jika T hitung lebih kecil daripada min T tabel maka H0 ditolak, jika T hitung lebih besar daripada min T tabel maka H0 diterima. Nah tadi kan karena kita gunakan hipotesis dua arah dan didapatkan nilai T hitungnya yang negatif, maka kriteria ujinya adalah kita gunakan yang sebelum atau. Nah kesimpulannya karena T hitungnya adalah min 0,843 dengan T tabelnya min 2,160 ya, karena T tabelnya di sini di dalam kriteria ada negatifnya, maka di sini kita tambahkan negatif. Nah ini kan kalau kita bandingkan lebih besar. Kalau lebih besar berdasarkan kriteria uji berarti H0 diterima. Nah pengujian ini juga bisa menggunakan nilai nah di sini nilai DF-nya adalah 13,158. Nah sama persis ya dengan hasil hitungan manual kita tadi. Nah di sini selain menggunakan uji T bisa juga dengan menggunakan nilai signifikansi. Nah untuk kriteria ujinya, jika V-value lebih kecil daripada alfa 0,05 maka H0 ditolak, jika V-value lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima. Nah kesimpulannya kita dapatkan nilai V-value-nya adalah 0,415, kita bandingkan dengan alfa 0,05 itu adalah lebih besar. Nah kalau lebih besar berarti di sini kesimpulannya adalah H0 diterima. Kalau H0 diterima maka kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan rata-rata nilai mahasiswa prodi politik dengan prodi sosiologi ya. Nah jadi mau pakai uji T ataupun uji signifikansi ini kesimpulannya akan sama. Nah di sini kita dapatkan nilai mean difference-nya atau selisih antara prodi politik dengan prodi sosiologi adalah min 5,3. Nah ini secara statistik ternyata selisih min 5,3 itu belum membuktikan bahwa rata-rata nilai prodi politik dengan prodi sosiologi itu berbeda. Jadi secara statistik perbedaannya itu tidak signifikan. Nah demikian pembahasan terkait uji beda rata-rata dua sampel independen untuk N yang kurang dari 30 dengan asumsi sigma 1 tidak sama dengan sigma 2, itu kita akan gunakan uji T, baik perhitungan secara manual ataupun analisis data dengan pengolahan data dengan menggunakan software. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.